karena nanti juga ada aturan, ya, batas maksimal yang boleh digunakan. Walaupun secara umum, misalnya, semakin banyak pengawet, maka semakin terawetkan produk kita. Tapi tidak boleh begitu, karena ada batas maksimal yang boleh ditambahkan. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita untuk apa namanya, kita menambahkan dalam sediaan, kira-kira pH-nya berapa? Ya, pH sediaannya. Oke. pH sediaan. Karena, nah ini dia, nah ini di slide ini Anda bisa lihat ya, misalnya ini asam sorbat, semoga kelihatan, nah ini tergantung pada pH, pH-nya yang bagus 6,5 sampai 7. Tapi ada asam benzoat di sini, atau natrium benzoat, maka dia bagus pada 5,5 atau kurang dari 5,5. Nah ini udah berbeda. Ya, di tempat yang lain mungkin akan lebih jelas ya nih. Ya, terlihat. Miringnya macam-macam. Oke. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya efektivitas pengawetnya menjadi lebih baik, ya. Artinya lebih bagus kerjanya. Karena kalau di luar ring itu, maka dia tidak efektif. Nah, ini konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan. Kenapa kok nggak pakai konsentrasi lebih besar? Karena nanti ada aturan, ya. Tadi berapa konsentrasi yang dibolehkan tambahkan dalam produk. Nah, termasuk tadi ini akan digunakan pada produk apa. Ya, jadi tidak semua produk kemudian boleh menggunakan yang ini. Ini kan pengawet, Pak, betul. Tapi nanti pada kasus tertentu dia tidak boleh digunakan pengawet tertentu. Nah, itu ada aturannya. Bisa dilihat di aturan POM gitu ya. Nah, kemudian efektivitasnya ternyata pengawet itu berbeda-beda. Ada yang ini satu itu tinggi sekali, highly ya. Ini yang sedang, moderat, ini yang lemah. Dan ini Anda bisa lihat di sini. Tidak ada satupun yang nilainya 1 semuanya. Ya, misalnya ini nggak ada yang 1 semuanya. Ini juga nggak ada yang 1 semuanya. Nah, sehingga apa? Nah, nanti lebih kita inginkan dia terawetkan dari apa begitu, atau kita bisa menggunakan kombinasi pengawet. Ya, 2 pengawet sekaligus yang biasanya misalnya metil propil paraben kan sangat sering tuh digunakan secara bersamaan ya. Walaupun di sini kita lihat ininya apa namanya sama ya, ini sama. Tapi di sininya nanti berbeda. Ini lihat, ini berbeda. Ini apa sih? Yang ini koefisien partisinya. Jadi kelarutan dalam air dan dalam minyak. Oke, dia nanti bisa berada di fase yang mana, gitu ya. Berada di fase yang mana. Artinya kalau ada apa namanya bahan ya yang berada di fase minyak yang itu juga mudah ditumbuh mikroba, maka kita juga butuh pengawet yang larut dalam fase minyaknya. Kalau minyaknya sendiri dia tidak ini ya, tidak mudah busuk oleh mikrobakteri ya, oleh kapang jamur ya, tapi malah dia nanti hubungannya dengan teroksidasi, malah mudah teroksidasi. Makanya dalam minyak-minyak itu kan banyak ditambahkan antioksidan. Kamu bisa lihat minyak goreng saja itu ditambahkan ya antioksidannya. Oke, baik. Jadi ini juga menjadi penting kita perhatikan manakala kita menginginkan ya pengawet itu larut di mana atau mudah larut di mana. Oke, baik. Kemudian antioksidan. Sama seperti pada preservatif, maka antioksidan itu juga harus dipilih. Pemilihannya ya sama. Seperti itu tadi. Misalnya tadi ada kelarutannya, ya stabilitasnya, ya iritasi apa tidak, potensinya, kompatibelnya, baunya, toksisitasnya. Nah, ini saya kira pada preservatif tadi, pada pengawet juga berlaku ini. Ya, makanya saya bilang ada batasan. Ada yang boleh untuk mata, ada yang boleh nggak untuk mata. Ya, karena apa? Ini karena ada iritasi. Kalau kompatibel, itu semua eksipien yang digunakan itu harus kompatibel dengan semua komponen formula. Nah, itu menjadi apa namanya ketentuan umum untuk semua bahan yang digunakan dalam formula.
Nah, toksisitas jelas kita tidak menginginkan nanti pada batas konsentrasi tertentu yang kita gunakan, maka itu dianggap masih ditoleransi, gitu ya. Makanya tadi ada batas maksimum di mana konsentrasi itu masih boleh digunakan. Ini hubungannya dengan toksisitas, hubungannya dengan iritasi juga, ya. Selain bahan itu sendiri juga nanti ada bahan yang iritasi, tapi pada konsentrasi yang tinggi biasanya efek iritasinya akan meningkat, toksisitasnya akan meningkat. Kemudian sama seperti pada preservatif, kita menggunakan juga 2 antioksidan untuk mendapatkan efek sinergistik. Ya. Nah, contohnya apa? Ini ada BHA. Ya, BHA itu apa? Butylated hydroxytoluene. Jadi BHT ya. Ini BHA, butylated hydroxyanisol. Ini anisol, T-nya toluene. Yang lain apa? Anda bisa pakai vitamin E. Ya, vitamin C bisa. Tocoferol ya, asam ascorbat. Itu bisa digunakan juga. Nah, seringkali kalau dalam kosmetik nanti tagline-nya diperkaya dengan vitamin E, diperkaya dengan vitamin C. Nah, sebenarnya dia punya 2 fungsi di situ. Baik sebagai antioksidan, tapi sekaligus diklaim punya fungsi antioksidan dalam kaitannya dengan penuaan dini misalnya gitu ya. Kemudian yang lain yang kita tambahkan apa? Surfaktan. Nah, surfaktan ini jelas nanti kalau kita buat sediaan krim, ya, krim atau emulsi ini, maksudnya kalau yang kemarin di awal kuliah ini saya menjelaskan emulsi jelas butuh itu, tapi krim, ya, krim itu juga kita butuh karena krim itu terdiri dari bagian minyak dan bagian air, jelas kita butuh surfaktan. Nah, surfaktan atau emulgator di sini, gitu ya, kan umumnya namanya emulgator ya, salah satu jenis emulgator surfaktan. Nah, itu kita butuh. Yang untuk kosmetik biasanya kita menggunakan surfaktan. Oke. Kemudian yang kedua pensuspensi. Pak, untuk apa pensuspensi? Ini kan tidak membuat suspensi. Artinya suspending agent itu tidak harus menjadi sediaan suspensi, tapi kalau kita ada bahan sulit untuk dicampur, dia tidak larut, ya, itu bisa kita katakan sebagai suspending agent nantinya. Kita membutuhkan pensuspensi atau suspending agent untuk mudah kita campur, ya, atau dia nanti fungsinya bisa sebagai pembasah ini juga. Ini mirip, karena dia mudah dibasahi maka bisa disuspensikan. Kemudian thickening, ya, thickener, ya, untuk pengental, ya, ada banyak bahan yang bisa dipakai untuk thickening ini. Nanti bisa kita lihat salah satunya adalah surfaktan, ya, karena apa? Surfaktan itu nanti penambahan pada konsentrasi tertentu membuat tekstur menjadi lebih kental begitu ya. Kemudian cleansing. Nah, ini banyak digunakan untuk produk-produk kosmetik, ya, produk-produk pembersih, ya, ini hampir semua menggunakan surfaktan, oke, di dalam formulanya, kecuali kalau sabun batangan gitu, itu agak berbeda, oke, karena itu hasil penyabunan dari asam lemak atau minyak begitu ya, tepatnya dengan suatu basa, KOH atau NaOH, sehingga terjadi reaksi penyabunan. Kemudian juga ini surfaktan bisa berfungsi sebagai penambah kelarutan. Ya, jadi dia bisa menurunkan tegangan muka, jadi pembasah, mudah dibasahi sehingga kelarutannya meningkat. Dan yang terakhir bahan pemproklasi ya. Kalau ini spesial, kalau nanti kita atau Anda membahas sediaan suspensi. Nah, contoh surfaktan saya kira kemarin sudah saya perlihatkan kan. Baik, berikutnya adalah ini nilai HLB. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di awal kuliah emulsi dulu. Sedikit mengulang, ya, bahwa patokan kita kalau krim kita, nah kalau kemarin kan emulsi ya, kalau krim kita itu minyak dalam air, pasti HLB-nya harus tinggi. Sebaliknya kalau air dalam minyak, dia harus lebih rendah. Nah, ini kan. Jadi ini kalau minyak dalam air tinggi, kalau bukan ini ya. Nah, kalau air dalam minyak harus rendah.
Itu patokannya. Jadi kalau misalnya Anda membuat emulsi, ya kok surfaktan udah ditambahkan kok tetap tidak bagus. Nah, lihat, Anda analisis formulanya. Formulanya ada sekian bahan. Nah, fase airnya lebih banyak apa lebih sedikit? Oh, lebih banyak. Maka pilihlah HLB-nya yang besar. Sementara kalau fase minyaknya banyak, pilihlah yang HLB-nya kecil. Ya, itu aturan dasar umum yang Anda harus kuasai. Karena seringkali juga nanti kita menggunakan emulgator atau surfaktan tadi ya, itu dengan mengkombinasi dua macam surfaktan untuk mendapatkan nilai HLB tertentu. Maka Anda harus menghitung ya berapa HLB butuh. Oke, seperti yang pernah kita bicarakan di pertemuan ketiga kalau nggak keliru. Ini juga contoh yang lain, beberapa HLB ya minyak. Oke, saya kira tidak perlu dibahas lebih lanjut. Nah, ini idealnya ya. Idealnya sifat dari apa namanya? Emulsifier. Ya, zat pengemulsi untuk membuat krim. Tapi yang jelas ya bahwa tujuan menggunakan surfaktan itu adalah supaya dua bagian yang tidak bisa bercampur. Itu dia. Caranya ya dengan menurunkan dengan permukaan dia berada di ambang batas ya antara minyak dan air. Otomatis dia akan menurunkan tegangan permukaan. Ya. Ya, kalau yang bagus ya konsentrasinya butuhnya nggak tinggi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga di pertemuan kedua ya, sudah pernah saya tunjukkan, surfaktan itu ada 4 sebenarnya, 4 golongan ya, berdasarkan pada muatan yang diberikan apabila dia dilarutkan atau disperskan ke dalam air ya. Bisa bermuatan positif, negatif, atau ada dua-duanya atau malah tidak bermuatan. Sudah ada contohnya juga. Kemudian yang berikutnya adalah serbuk. Nah, kemarin di definisi Anda bisa lihat ada yang namanya pasta ya. Oke, pasta. Nah, ini salah satu bentuk ya semi solid yang dia lebih padat. Ya, lebih ke arah lebih keras gitu, lebih padat ya. Lebih solid. Nah, kenapa? Lebih padat karena dia mengandung serbuk. Ya, mengandung serbuk. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk membuat lebih padat. Fungsi yang lain ada protektif, lubrikan, absorben, asrigen, dan juga untuk tujuan khusus yang lainnya. Contohnya lagi, nah kalau ini kan tadi untuk membuat lebih padat yang pasta ini. Kemudian contoh yang lain adalah pada pasta gigi, itu kita tambahkan serbuk juga, yang fungsinya bisa sebagai untuk abrasif. Ya, jadi menghilangkan plak-plak dan menghilangkan apa namanya, orang bilang karat gigi gitu ya, atau ya karat gitu ya. Jadi dia sebagai abrasif. Oke. Nah, ini juga yang lainnya juga di sini ada protektif ya, untuk absorben dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya humektan. Ya. Humektan bahan yang ditambah untuk menjaga humidity sebenarnya. Ya, tapi di sini adalah untuk mencegah supaya air dalam kesediaan tidak menguap sehingga sediaannya tidak mengering. Ya, kalau mengering nanti kan jadi keras dia. Ya, terjadi penyusutan atau shrinkage ini ya. Oke, maka air itu harus ditahan, apalagi nanti kalau misalnya itu kemasannya dalam bentuk pot ya, yang besar ya. Ini buka tutup, nah ini akan menyebabkan air menguap sehingga di sini lebih keras. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Oke, nah, bahannya apa? Bahan yang kita gunakan, contohnya gliserin. Oke, gliserin, propilen glikol, atau polyethylene glikol BM rendah. Karena kalau BM tinggi bentuknya padat, nggak bisa. Jadi yang BM-nya rendah. Rendah berapa? Ya masih ratusan, ya di bawah 1000.
Kalau 1000 itu ke atas itu jelas sudah kental. Kalau 4000, 6000 itu udah seperti lilin bentuknya. Oke. Teksturnya seperti lilin. Berikutnya adalah pengental atau thickener atau thickening agent. Ya, ini untuk supaya lebih kental. Nah, kalau pengental ini jelas kita butuh polimer. Ya, polimer. Misalnya kalau orang bikin saus gitu ya. Pengen sausnya lebih kental, nah ditambah apa? Tambah polimer. Polimernya apa? Amilum kan. Amilum tepung orang bilang ya, tepung. Sehingga dia menjadi kental. Nah, ini juga sama. Kalau Anda menginginkan sediaannya lebih viscous, maka kita nambahkan polimer-polimer ya. Polimer ya mau alami boleh, semi sintetik boleh ya. Anda bisa menambahkan agar, selulosa, peragakan, peptin ya, atau yang semi sintetik turunan selulosa. Ya, ada hidroksi, propil, metil selulosa, etil selulosa ya, semacam-macam ya. Turunan selulosa itu semi sintetik. Berapa konsentrasinya? Ya tergantung pada viskositas yang Anda inginkan. Baik. Kemudian ini pengeras. Kalau tadi pengental, agak beda ya. Kalau kental itu maksudnya viscous, lebih viscous, tapi kalau pengeras itu teksturnya menjadi lebih padat. Oke. Nah, ini untuk meningkatkan titik lebur atau menambah viskositas sediaan juga, tapi menjadi lebih padat. Maka kita bisa menambahkan ya di sini salah satunya adalah parafin padat. Atau kalau dia berbasis ya basis larut air, maka Anda bisa menambahkan polyethylene glycol dengan BM yang besar. Ya, BM-nya yang besar. Kalau BM kecil tidak akan mengeras ya. Ini BM yang besar. Yang saya bilang tadi 4000 atau 6000 atau di atas itu. Kemudian yang berikutnya adalah sequestering agent. Nah, ini untuk kompleks supaya tidak terjadi autooksidasi. Ya. Ya, yang paling banyak digunakan EDTA. EDTA ya. Ethylene diamin tetraasetat. Ya. Kita bisa menggunakan asam sitrat dan juga asam fosfat. Oke, baik. Kemudian buffer. Nah, fungsinya apa? Jelas untuk mengontrol pH. Jadi kita mendaki pH-nya berapa? Sekitaran misalnya 5,6. Ya udah, nanti kita buffer dia supaya pH-nya tetap bertahan sekitar ya 5,5 sampai 6 gitu ya. Nah, ini. Kok harus dikontrol pH-nya? Nanti hubungannya dengan kenyamanan tempat aplikasi. Ya, tidak iritasi. Stabilitas bahan aktif juga. Ya, untuk menambah kelarutan. Ya, untuk terjadi gelling. Ya, nanti bisa kita bicarakan pada saat kita bicarakan gel. Ya, ada beberapa gelling agent yang dia pH dependent, tergantung pada pH untuk terjadinya gel. Ya, kalau pH-nya nggak tercapai, dia tidak akan ngegel. Artinya dia tetap dalam bentuk serbuk yang kayak setengah membentuk gel begitu ya, tapi tidak jadi gelling banget gitu. Oke. Jadi tujuan kita buffer itu ada banyak. Ya, yang pertama untuk supaya sesuai dengan tempat penggunaannya. Terutama sekali kalau yang agak sensitif, kalau pada kulit aja tidak terlalu. Tapi kalau pada mata, pada hidung, ya pada vaginal, ya uretral, rektal, nah itu kan pH sangat krusial. Kemudian yang kedua bisa tadi untuk apa? Stabilitas. Ya, stabilitas zat aktifnya. Atau stabilitas bahan obatnya. Kemudian bisa untuk tadi gelling ya, terjadi gelling. Efektivitas preservatif juga. Nah ini. Oke. Maka perlu kita buffer. Pilih buffer yang mana ya tergantung pada target pH-nya. Misalnya kalau asam buffer sitrat, pH-nya berapa?
ya sekitar 4,5 sampai 5. Buffer asetat juga begitu. Kalau buffer fosfat ya pH-nya sekitar 6 ya. 5 sekian sampai 6 gitu, itu bisa menggunakan buffer fosfat atau buffer-buffer yang lain. Jadi pemilihan buffer, pakai buffer yang mana tergantung pada target pH-nya. Oke. Yang terakhir, dua yang terakhir apa ya? Formulation enhancer. Jadi enhancer ini ditambahkan ya untuk meningkatkan absorpsi. Walaupun kita di sini tidak bicara transdermal ya. Nah, kemarin bahwa kulit itu berlapis-lapis. Ya. Dan tempat kerjanya tidak harus di permukaan. Karena nanti ada kerjanya di lapisan subkutan, ada yang di lapisan dermis gitu ya. Ada lapisan apa namanya? Epidermis atau dermis. Nah, maka dia harus masuk. Ya, untuk dia bisa mencapai tempat tertentu, nah kita seringkali juga butuh apa? Bahan ya yang namanya enhancer. Nah, enhancer ini bentuknya macam-macam, bisa pelarut ya, bisa pelarut, bisa pembasah, bisa emulgator. Ya. Dan mekanismenya tergantung pada jenis bahannya. Nah, ini contohnya pelarut organik. Ya. Ini ada lemak alkohol. Kita lebih jelas lagi kalau begini. Nah, oke. Ada solvent, contohnya ini. Nah, tapi sekali lagi ini akan kita gunakan yang memang dibolehkan. Walaupun misalnya etanol, metanol boleh, tapi ini cenderung dihindari ya. Nah, kita bisa menggunakan ini isopropyl myrstat, ini paling banyak digunakan, atau propylen glikol. Ini relatif cukup aman. Oke. Artinya ini bisa, tetapi kan dalam sediaan ya nanti harus dilihat mana yang boleh. Kalau etanol masih oke, ya, tapi jumlahnya jangan banyak. Kemudian ada surfaktan macam-macam, non ionik atau yang anionik. Nah, kemudian essential oil juga bisa digunakan. Oke. Lain-lain bahan untuk menjaga kelembaban kulit atau moisturizer. Nah, ini umumnya untuk kosmetik ya, untuk kosmetik. Kalau untuk obat, ya kalau untuk selap-selap kulit itu tidak perlu, karena penggunaannya kan tidak dalam wilayah yang luas, ya. Kecuali kalau nanti untuk kondisi-kondisi tertentu, ya misalnya untuk mengatasi kulit kering, gitu ya, yang bersifat keratolitik juga, itu butuh moisturizer itu. Tapi kalau untuk misalnya kayak apa namanya obat-obat kulit secara umum, ya yang wilayahnya cuma kecil-kecil saja gitu, nah ini tidak dibutuhkan moisturizer. Kemudian fragrance juga begitu. Ya, dalam untuk sediaan obat itu fragrance tidak merupakan yang urgent sekali. Ya, tapi kalau dia untuk kosmetik maka fragrance ini menjadi sangat-sangat urgent. Kenapa? Orang akan membeli apabila baunya itu menyenangkan atau sesuai dengan selera si konsumen. Kalau enggak pasti dia tidak akan membeli. Karena apa? Karena efek kosmetik itu sendiri kan tidak seperti obat ya. Jadi ya lebih kepada senang kemasannya bagus, gitu ya, baunya bagus dan sebagainya. Oke, baik. Ya, ini rangkumannya. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan?
Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih agak kurang ini soal perbedaan antara emulsifier sama surfaktan, Pak. Itu tadi agak kurang. Ya, jadi kalau kita ingin mencampur antara dua cairan yang tidak bercampur, misalnya ada air, ada minyak, kita butuh yang namanya emulgator. Emulgator nama lainnya adalah emulsifier. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, emulgator atau emulsifier itu golongannya ada 3 kemarin. Ada surfaktan, ada polimer, ya, bisa polimer pakai ada zat padat, ya, zat padat yang halus, yang terdispersi. Oke, nah, jadi emulsifier di sini salah satunya adalah surfaktan. Itu, Mas? Panji, Pak, berarti si surfaktan itu sebenarnya masuk ke dalam jenis emulsifier, Pak? Emulsifier itu salah satunya adalah surfaktan. Tapi fungsi surfaktan itu macam-macam. Karena satu zat itu bisa berfungsi macam-macam dalam sediaan. Contohnya misalnya ya, dulu pernah belajar padat ya, padat. Ada yang namanya amilum. Amilum itu bisa sebagai pengikat, bisa sebagai pengisi. Nah, ada namanya filler. Salah satu jenis filler ya itu kan adalah golongan apa namanya start atau amilum. Amilum tuh banyak, amilum singkong, amilum apa namanya yang biasa digunakan amilum jagung. Tapi dia kalau dalam apa tablet tadi selain filler, dia juga bisa sebagai pengikat, dia bisa penghancur dan sebagainya. Gitu, Mas. Semoga tidak tambah bingung. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Oke, baik. Nah, ini ada antioksidan. Tadi sudah kita bicarakan. Contohnya apa? Tokoferol. Tokoferol apa? Vitamin E ya. Ya, butylated hidroksitoluen, BHT. Ya, atau BHA tadi. Ya, atau asam askorbat. Basis, kemarin sudah kita bicarakan. Buffer. Ya, bisa pakai buffer sitrat, buffer fosfat, bisa buffer tratrat. Tergantung pada target pH-nya. Zat penghelat untuk mencegah terjadinya oksidasi, contohnya EDTA atau asam sitrat. Emulsifying agent, ya kita bisa menggunakan apa? Deterjen, emulsifying wax, ya kolesterol alkohol, polisorbat. Nah ini masuk dalam golongan surfaktan ini, ya humektan. Kita menambah apa? Tadi bisa menggunakan gliserin, propilen glikol, polyethylene glikol. Ada fermentation enhancer, bisa menggunakan etanol, apa nih asam oleat, propilen glikol, polyethylene glikol. Ya, jangan menggunakan yang misalnya metanol atau pelarut-pelarut yang toksik gitu ya. Kemudian preservatif. Maaf, ada tukang paket. Kemudian preservatif. Nah, ini ada banyak pilihannya. Sekali lagi nanti dipilih berdasarkan ya apa namanya kebutuhan. Ya, digunakan untuk di kulit, apa di hidung, apa di mata, itu nanti beda-beda ya.
Kemudian pH sediaannya berapa? Supaya apa? Supaya dia efektif. Ya, mau konsentrasinya berapa? Gitu ya. Kemudian ada thickening agent atau thickener. Ya, ini biasanya polimer-polimer ya, untuk lebih ini baik sintetik maupun semi sintetik. Termasuk thickener ini nanti bisa menggunakan apa namanya? Ya, polimer-polimer lah, polimer. Konsentrasinya tinggal kita sesuaikan. Nah, ini contoh thickener nih. Ya, ada ini gam, golongan selulosa, akrilik acid, ya koloidal. Nah, ini yang tadi ingin saya jelaskan. Ini bukan polimer, tapi ini apa nih? Koloidal solid, ya, bukan polimer yang seperti bahan-bahan yang lainnya. Oke, atau hydrogel. Oke. Kemudian ini fase minyak, kita bisa menggunakan banyak minyak-minyak, ya. Kemudian surfaktan ini, silakan kita pilih mau yang non-ionik, anionik, kationik, ya. Kemudian ada solvent, ya umumnya solvent yang kita gunakan adalah yang paling itulah air, ya. Selain itu juga bisa menggunakan ini. Oke. Kemudian preservatif, ada banyak golongan preservatif, ya. Di sini dibagi dua, antimikroba dan juga antioksidan. Sebenarnya preservatif itu lebih ke antimikroba ya. Oke, tapi di sini dia membagi antimikroba dan antioksidan. Kemudian ini untuk mengadjust, ya, mengadjust pH supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Berbeda dengan buffer. Ya, kalau apa ya, pH adjuster itu hanya untuk apa namanya menyesuaikan pH. Contohnya apa? Misalnya triethanolamin atau ini di sini dienolamin. Ini ada. Nah, dienolamin atau triethanolamin. Ini untuk mengadjust pH sampai pada pH tertentu yang kita inginkan. Kalau mau buffer kan berbeda. Ya. Oke. Ada pertanyaan ya. Kemudian manufacture, pembuatannya. Ya. Pembuatannya ini bisa dibaca sebenarnya sama. Ya, ini ada metode fusi atau metode apa namanya? Pencampuran. Jadi ada dua metode umum. Yang pertama metode pencampuran, yang kedua metode pelaburan. Kalau mencampur artinya semua bahan bentuknya adalah tidak ada yang padat. Ya, kalau lebur pasti nanti akan kita gunakan apabila ada salah satu atau lebih bahannya dalam bentuk padat yang butuh peleburan atau pelelehan dulu. Ya. Nah, pada metode pencampuran apakah butuh pemanasan? Tetap butuh. Ya, tetap butuh. Utamanya nanti tapi tidak panas sampai meleburkan gitu enggak. Ya, tetap butuh, tapi kalau memang dia bisa bercampur dengan baik tanpa dipanaskan, nah kita mungkin tidak perlu memanaskan. Ya, pada metode peleburan jelas kita butuh pemanasan. Nah, untuk metode pencampuran ya kita lihat bahannya larut yang mana, kemana. Misalnya di sini jika bahan obat larut dalam air ya atau minyak, maka kita larutkan dalam air atau minyak. Di sini ya kurang ya, atau minyak. Artinya dia larut kemana. Nah, masing-masing kita pisahkan mana bagian air, mana bagian minyak, termasuk bahan obatnya. Ya harus berada di fase yang mana. Maka kita masukkan ke dalam fase itu. Kemudian baru biasanya fase yang kecil, bagian lebih kecil dimasukkan ke dalam fase yang lebih banyak atau tapi itu tidak suatu keharusan juga. Artinya nanti kita tinggal mencampur ya antara fase air dan fase minyaknya. Umumnya secara perlahan-lahan gitu ya, tidak langsung keseluruhannya begitu. Karena kalau langsung bruk ditambahkan keseluruhannya, maka proses pengadukannya tidak akan baik atau tidak mudah mungkin. Nah, kalau bahan obatnya tidak larut bagaimana? Maka kita haluskan atau kita perkecil ukuran partikel supaya apa? Supaya nanti teksturnya ya tidak berpasir.
Ya, jadi lembut, tidak lembut karena apa? Waktu diraba nanti karena partikelnya halus, ya dia akan terasa lebih lembut. Terutama sekali nanti kalau untuk SDN mata harus submikron, jadi harus betul-betul halus. Kalau tidak nanti kalau digunakan itu ada apa namanya rasa yang tidak enak seperti kelilipan gitu ya. Nah itu tidak dikehendaki. Oke. Sementara pada metode pelaburan maka bahan yang ya harus dilebur, ya kita lebur, ya kemudian kita tambahkan komponen-komponen yang lain yang campur dengan dia. Ya misalnya dari ini lemak atau malam gitu, maka bagian-bagian yang minyak yang lain itu langsung kita campurkan ke dalam leburan tadi. Ya tetap dipanaskan. Kemudian bagian yang lain, ya yang air mungkin, nah ini juga perlu kita panaskan, suhunya mendekati. Karena apa? Karena kalau kita langsung tambahkan bagian air yang tidak panas, ya maka dia segera mengental dan itu sangat sulit untuk dihomogenkan. Maka kedua bagian itu harus dipanaskan, kemudian dicampur, ya sambil diturunkan perlahan-lahan suhunya, terus diaduk, ya sampai jadi SDN semi padat, ya mencapai hampir suhu kamar begitu. Bagaimana dengan bahan yang mudah menguap, misalnya seperti fragrance gitu ya, atau bahan-bahan yang lain yang tidak tahan panas, maka kita tambahkan di akhir nanti pada saat sudah mencapai suhu ruang begitu ya, suhu kamar begitu. Artinya sudah lebih dingin. Ya. Kemudian kalau basis yang berupa emulsi bagaimana? Ya mirip dengan tadi. Ya. Tinggal di sini nanti metode pembuatannya ya tetap kita menggunakan emulgator, ya emulgatornya lebih larut kemana, ya kita larutkan ke bagian yang dia lebih larut. Ya. Oke, baik. Kemudian packaging. Ya. Terkait dengan packaging, saya ingin menjelaskan yang ini ya. Bahwa semua container control system ya yang digunakan untuk pack itu tidak boleh reaktif, aditif, absorptif. Ya. Jadi pengemas itu tidak boleh mengganggu produk. Tidak boleh bereaksi dengan produk, tidak boleh melepaskan zatnya, partikelnya, atau senyawanya ke dalam produk. Ya, karena fungsi dia adalah melindungi. Ya, kemudian juga tadi kompatibel ya, nggak boleh inkom dengan produk kita. Itu harus kita pilih dan itu ada aturannya. Ya, misalnya kalau untuk sediaan mata, maka harus menggunakan misalnya apa? Ya, salep mata menggunakan cup ya yang terbuat dari logam. Walaupun kita bisa ya atau secara umum ya, selisihan kulit, salep kulit ya krim atau apapun ya salep kulit itu pasti cupnya itu dari logam. Bukan dari plastik. Bukan dari plastik. Kenapa? Nah, karena logam ini begitu ditekan, produk keluar dan dia tidak akan kembali ke posisi semula. Sementara plastik ini, ya begitu ditekan, produknya keluar, tekanan dihilangkan, cupnya kembali ke posisi semula. Pada saat dia kembali ke posisi semula, maka ada faktor menghisap. Ya, pada saat menghisap, maka udara di luar masuk. Udara masuk itu bisa mempengaruhi kualitas atau stabilitas produk. Kenapa? Bisa oksidasi, bisa mikroba yang masuk dari udara dari luar itu. Nah, ini tidak dibolehkan. Tapi dalam kosmetik boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti misalnya pada penggunaan tetes mata, ya, tetes mata itu memungkinkan untuk digunakan botol plastik ya. Loh kok boleh Pak? Tapi kan botol, ya ditekan sedikit begitu, dia memang ada yang masuk, tetapi juga harus diperhatikan BUD-nya, dia tidak lama. Makanya sekarang cenderung digunakan untuk tetes mata adalah yang single use.
Oke, tidak dalam bentuk botol yang gede. Kalau botol yang gede nanti dia masih bertahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Katakanlah misalnya biodinya berapa sih tetes mata itu? 7 hari ya kalau nggak salah. Atau berapa hari begitu. Ya, artinya dalam waktu segitu habis nggak habis harus dibuang. Jadi kalaupun masih banyak ya harus dibuang, nggak boleh disimpan. Nanti setelah 2 bulan butuh lagi kemudian digunakan. Itu nggak boleh. Oke. Nah, jadi nanti harus dipilih dan itu ada aturannya terkait dengan pack ya. Dan di industri farmasi pada saat produk itu di riset maka ada 3 bagian utama yang terlibat. Apa? Bagian formulasi ya atau R&D untuk formulanya, kemudian analytical development (ANDEV) ya. ANDEV, analytical development, dan juga packaging. Nah, ini 3 bagian ini bergerak bersama-sama. Ya, ini menyiapkan formulanya sehingga dapat formula yang baik. Ini menyiapkan metode analisisnya berdasarkan formula dari ini, dan ini juga menyiapkan packagingnya. Yang nanti untuk packaging apa begitu. Ya, sama-sama obat tapi misalnya yang satu untuk sediaan mata, satu untuk kulit, yang satu untuk sediaan rektal misalnya begitu. Itu jelas akan berbeda-beda. Ya, termasuk desainnya ya. Desain terutama sekali nanti kalau yang dijual bebas, desain sangat akan menentukan ketertarikan orang. Apalagi kalau untuk kosmetik ya. Tapi selain itu juga desain nanti kaitannya dengan informasi. Ya, jangan sampai nanti desainnya kok bagus banget tapi nggak ada informasi yang terkandung di situ. Karena di wadah itu nanti harus ada informasi ya yang wajib. Saya bilang wajib karena ada aturannya. Informasi apa yang harus ada di kemasan primer, sekunder, atau dalam labelnya, insert labelnya ada di dalam. Itu sudah ditentukan. Oke, termasuk juga bahasanya ya harus yang seperti apa. Kemudian nah ini pack itu macam-macam, silakan nanti dipilih, dan nanti untuk testing compatibility-nya itu bagaimana ya, tinggal kita pack wadah kita, produk kita dalam wadah yang tadi telah kita pilih, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator, diinkubasi ya pada suhu yang lebih tinggi atau diakseleratif, nanti dilihat perubahan pada produk. Berubah enggak? Kalau nggak berubah berarti aman. Artinya nggak ada reaksi, nggak ada interaksi, atau mampu melindungi produk. Ya, artinya bagus untuk pengemas. Tapi kalau ada perubahan, entah itu perubahan apa saja gitu ya, warnanya berubah atau apa begitu, ya udah itu tidak boleh. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Tadi yang presensi sampai 84, yang tersisa 69. Ya, slopopo. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, sedikit lagi kait dengan kontrol kualitas. Nah, untuk kontrol kualitas, Anda bisa baca di sini ya secara lengkap, tapi saya akan jelaskan lewat ini aja. Nah, oke, baik. Udah kelihatan ya papan tulisnya. Jadi kan kita mulai dari bahan baku ya. Oke. Bahan bakunya apa? Ini zat aktif, ada eksipien, ada pengemasnya ya. Nah, kesemuanya ini ada yang namanya persyaratan. Ya, persyaratan. Jadi pabrik itu membuat persyaratan untuk eksipien. Ya, syaratnya apa aja? Ya, nanti ada list. Ya, ada list ini
persyaratan untuk zat aktif yang dimaksud. Misalnya apa zat aktifnya? Nah, kloramfenikol misalnya gitu ya. Kloramfenikol, apa saja? Kadarnya berapa? Ya kan, warnanya bagaimana, dan seterusnya. Ya, di farmakopi ada. Ditambah lagi dengan persyaratan dari pabriknya. Begitu juga untuk eksipien. Dia misalnya propilenglikol, ya, seperti apa propilenglikolnya? Ya, boleh ada pengotor apa, tidak boleh ada apa, dan sebagainya. Ya, pengemas juga begitu. Misalnya pengemasnya apa? Cup, ukuran cupnya berapa? Materialnya dari apa? Ya, apa printingnya bagaimana? Ya, ada melobor enggak? Ya, benar enggak tulisan dan sebagainya, termasuk ketebalan dari cupnya dan sebagainya. Itu ada. Ya kan? Karena ada persyaratan, ada list, ya, ini listnya, ya, ini persyaratan menurut siapa, ya, USP misalnya gitu, rujukannya atau pabriknya, berapa nilai rujukannya. Nah, di sini hasil testednya. Jadi setiap bahan baku yang datang itu pasti diperiksa. Nah, ini kesesuaiannya. Testednya berapa? Kesimpulannya apa? Oke, masuk, baru boleh dipakai. Kalau enggak, ya enggak boleh. Oke, jadi sekali lagi, nah ini ada apa namanya persyaratannya. Jadi kalau ada barang datang, diperiksa dulu, rilis apa tidak. Kalau tidak rilis, tidak sesuai, maka dikembalikan. Ya, dan pemasok ini, ya si pemasok ini, nah ini nggak boleh orang baru yang nggak jelas. Ada yang namanya audit pemasok. Audit pemasok aja, pemasok itu diaudit. Ya, nggak boleh makelar begitu ya. Ya, betul-betul pemasok resmi, dan nanti dia memasok bahan dari mana, dan si produsen dan sebagainya harus punya izin memproduksi, punya sertifikat memproduksi, dan sebagainya. Oke, nah itu tentang bahan baku. Kemudian berikutnya apa? Ini ada proses. Nah, selama proses ya ada pemantauan. Pemantauan apa? Ada yang namanya IPC, in process control. Kalau kita melakukan 3 step, 1, 2, 3. Step pertama mencampur. Oke. Kalau mencampur, apa yang dilihat? Gitu kan? Ya, homogen apa enggak? Homogenitas menjadi sangat perlu. Ya. Dan parameter-parameter yang lain dalam proses ini perlu. Kemudian dilakukan apa namanya? Misalnya pengisian ke dalam cup, maka hasil pengisiannya dilihat. Nah, ini ada proses IPC. Kalau dipanaskan, ya dicek. Panaskan sampai suhu berapa, betul nggak? Kalau melebur, betul nggak sudah melebur semuanya, dan sebagainya. Jadi, ada in process control, kontrol selama proses berlangsung. Nah, kemudian terakhir, kita juga mengecek apa namanya produk. Di sini kan sudah jadi produk jadi ya, produk jadi yang siap untuk diedarkan. Nah, produk jadi ini sebelum dilempar ke pasaran, maka harus diperiksa semua karakter mutunya. Apa saja? Ya, baik secara fisika, ya, kimia maupun mikrobiologi. Secara fisik bagaimana? Ya, teksturnya, viskositasnya, baunya, warnanya, dan sebagainya. Ya kan, secara kimia, ya kadarnya, ya. Sebagai mikrobiologi, bagaimana apa namanya kandungan mikrobanya. Ya, kalau dia perlu steril, steril apa tidak. Nah, ini semuanya diperiksa. Siapa yang periksa ini? QC. Ya, QC. Hasil dari QC ini diserahkan ke QA. Ya, ke QA. Nah, QA ini yang kemudian yang melihat semua dokumen dari awal sampai ke yang ini, yang terakhir. Jadi dari dokumen bahan baku, proses, ya penimbangan, dan seterusnya, nah, dievaluasi, oke, kemudian rilis apa tidak. Rilis, baru ini masuk ke pasar. Jadi gitu. Jadi tidak bisa semena-mena langsung rilis begitu saja. Oke.
Dan ini yang memproduksi orang produksi, yang memeriksa orang QC, yang merilis orang QA. Jadi tidak jeruk makan jeruk. Oke? Jadi seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, sudah pada tidur semua ya? Tidak apa-apa. Jadi dia tadi yang kita periksa dari bahan materialnya dulu. Nah, ini. Ya. Kebenaran bahannya. Oke. Kemudian ini. Semuanya lah pokoknya bahan bakunya. Baik itu bahan aktif maupun eksipien. Oke. Kemudian ada IPC namanya. Ini IPC. Nah, IPC apa saja yang diperiksa ya tergantung tadi kita ngapain. Mengadjust pH-nya misalnya ditambahkan tadi misalnya trietanolamine tambahkan. Sampai pH berapa targetnya? Oh, pH-nya 5,6, Pak. Oke, dicek apakah 5,6. Oke. Benar. Baru lanjut. Ya. Ditambahkan apa? Misalnya polimer untuk membuat dia lebih kental. Nah, nanti dicek berapa viskositasnya. Ya. Nah, ini EPC. Nah, ini yang terakhir finish product specification. Nah, dilihat. Ya. Jadi yang kita periksa itu nanti kalau ini kan untuk keseluruhannya ya, keseluruhan dari raw material sampai seluruhnya kita periksa untuk rilis apa tidak. Tapi kalau finish produknya sendiri, tadi kita bisa tes mikroba, ya, ada tes fisik, ya, tes fisik yang terkait dengan observasi warna, ya, rasa, teksturnya, ya. Kemudian yang partikelnya kalau ada viskositasnya. Kemudian ini bisa menggunakan viskosimeter apa, begitu tergantung pada kita ingin mengukur apa, gitu ya. Kemudian kimia. Ya, kimia kita bisa paling tidak apa? pH, keseragaman, ya, potensinya atau kadarnya berapa gitu. Oke, itu kimia. Nah, ini juga kalau butuh in vitro release, melihat apakah bisa terlepas apa tidak. Oke. Prosedur pengujiannya bagaimana? Prosedur pengujiannya tergantung pada menguji apa. pH ya pakai pH meter. pH meter untuk cairan, bukan untuk yang sediaan semi solid. Viskositas pakai apa? Viskosimeter. Cara kerjanya bagaimana? Tergantung viskosimeternya pakai apa. Cone and plate atau pakai roto viskotester, itu beda. Ya. Kemudian yang terakhir untuk stability test nanti akan kita bicarakan pada mata kuliah uji stabilitas produk. Oke. Saya kira itu formulanya, besok Senin kita bicarakan. Ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai besok Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.